Nah itu jatuhnya itu aneh Om. Padahal posisi motor juga kan berjalan, tiba-tiba dia jatuh kayak ada yang ngedorong gitu. Oke, jumpa lagi dengan Rasa Misteri. Kali ini kita akan sambung kembali yang cerita kemarin, yang teman saya yang masuk rumah sakit itu loh. Yang kemarin kan sempat cerita juga yang udah sakit, terus kena gangguan juga. Itu sambungannya sebenarnya ceritanya di sini. Sambil ngerokok juga ya Om ya. Ini ceritanya kejadiannya bagaimana dia bisa jatuh dan sakit sampai di rumah sakit. Kan beliau kemarin cerita ya, yang masalah kemarin yang lindes hantu. Itu sebenarnya kejadiannya itu sebelum dia sakit. Itu malah sebelumnya. Ya. Jadi posisinya dia habis lindes hantu, terus untuk kedua kalinya dia kena gangguan lagi, kena gangguan yang mirip seperti itu. Yang kemarin yang pas lindas hantu kan dianya langsung meropos. Kemarin untuk kedua kalinya dia diganggu lagi, dan dia coba untuk ngikutin saran-saran teman, nggak langsung dilindas tapi coba untuk dilewati aja. Dan akhirnya dia mencoba. Maksudnya mencoba itu gini, pas posisi tengah malam dia pulang kerja, dia kena gangguan seperti itu tadi. Akhirnya dia nggak mencoba untuk nerabas atau melewatinya, tapi dia coba untuk menghindarinya, jadi lewat sampingnya. Kalau kemarin kan kemarin kan di lindes. Jadi dia itu coba melewati sampingnya, tapi malah ada masalah di situ. Pada saat habis melewatinya, terus akhirnya malah dia tambah jatuh. Kok malah jatuh? Kan posisinya itu ada di tengah jalan kan dia. Iya. Gangguannya ada di tengah jalan atau hantunya ada di tengah jalan. Terus dia coba melewatinya. Sampai. Ya. Itu pelan-pelan dia melewatinya. Sama dia ngelihat atau yang ngelihat sedikit. Itu benar apa enggak? Ternyata dilihat itu beneran. Memang ada sosok. Ada sosok. Modelnya? Ya seperti yang saya kemarin ceritakan, putih. Sugus. Ya kalau dibilang sugus ya sugus, tapi itu cuma sekedar kayak bayangan aja, tapi belum muncul. Tarung? Mungkin seperti itu. Tapi berhasil lolos? Ya berhasil lolos, tapi dianya malah jatuh. Nah, itu jatuhnya itu aneh Om. Padahal posisi motor juga kan berjalan, tiba-tiba dia jatuh kayak ada yang ngedorong gitu. Jatuhnya ke posisi tengah, di posisi yang sampingnya malah keluar tadi. Iya, jalan. Sampingnya Samping. kayak ada yang dorong. Nah, terus pergelangannya sini itu patah, retak. Sampai kayak gitu, malah lebih parah lagi. Iya. Makanya dia masuk rumah sakit ya sampai segitunya gitu. Jadi jatuhnya itu kayak, padahal ya katanya sih jatuhnya itu nggak parah kok. Cuma dari motor kayak ada yang dorong gitu aja, terus dianya jatuh. Sebetulnya nggak parah, tapi motornya nggak parah. Efeknya sampai tulangnya retak di sini dia. Terus akhirnya dia minta tolong, tapi pada saat dia minta tolong tadi udah nggak ada. Sosok tadi udah nggak ada, udah hilang. Ini hubungannya sama yang kemarin masuk rumah sakit itu ya, jadi ya? Iya. Jadi masuk rumah sakitnya itu karena jatuh ini? Ya karena jatuh ini. Terus akhirnya dia masuk rumah sakit. Pertama katanya sih nggak apa-apa, dibuat nyetir juga kayak kemeng aja atau gimana ya, kayak bengkak dikit gitu aja. Dikit itu ya, nggak parah. Tapi besoknya malah abu
atau malah lebih besar. Ya, Enggak bisa. Terus dibawa ke puskesmas, katanya ini ada yang itu Pak, ada yang nggak beres, dicek aja di rumah sakit biar detail. Akhirnya dia masuk rumah sakit dan ngamar itu tadi, dan ngamar akhirnya malah kena gangguan seperti itu di rumah sakit. Kejadian yang kemarin itu, dua teman itu, Iya. video yang lalu ya. Dan ini sebenarnya agak aneh juga ya, udah nyoba untuk ngelewatin sampingnya, kok malah tambah diganggu, kayak didorong gitu. Akhirnya dia malah jatuh dan pergelangannya retak. Retaknya itu juga ya kalau dibilang parah sih ya parah ya, sampai di sini. Padahal maksudnya justru malah mau menghindar. Iya, justru malah mau menghindari, bukan malah melewati. Bukan Kalau melewati malah nggak apa-apa. Melewati malah nggak apa-apa. Jadi jalarannya atau sebabnya dia masuk rumah sakit itu justru karena dia menghindar. Iya, anehnya seperti itu. Ya kalau teman-teman subscriber punya cerita yang sama seperti ini, bisa nih tinggalkan di kolom komentar aja. Nanti kita akan balas atau kita akan coba untuk menceritakan kembali tentang cerita seperti ini. Kok kejadiannya justru seperti itu ya? Iya. Menghindari malah justru dapat kena musibah sampai masuk rumah sakit. Sedangkan yang kemarin itu yang dihidas malah dia nggak apa-apa, lolos malah. Herannya kan di situ. Iya. Tapi ada juga yang bilang kalau semacam kena gangguan seperti itu ya udah sikat aja. Oh malah gitu ya? Iya. Memang harus memberanikan diri. Nggak tahu juga, kan ada yang bilang seperti itu. Mungkin dilihat situasinya barangkali Om. Situasi maksudnya dari orang yang ketika menemui itu dia tatak enggak, maksudnya apa ya, berarti enggak kuat apa kuat enggak ya gitu. Kalau misalnya dia enggak kuat ya sama aja loh. Kadang-kadang ketika ketemu gitu, jangankan kok lari, mau menghindar itu udah nggak punya kemampuan. Kayak kita itu kayak di apa ya, jadi kaku gitu. Kalau yang enggak kuat biasanya kan seperti itu. Termasuk berarti hebat tuh teman. Iya, semuanya hebat. Dulu itu Om pas waktu SMP kan awal-awal ngerokok nih Om ya ceritanya. Awal-awal ngerokok kita nyoba nyari yang tempat sepi Om untuk ngerokoknya. Kan kalau ketahuan orang kan bisa berabe dulu kan. Kan kita dulu kan anak zaman dulu kan kalau ketahuan rokok kan diajar habis-habisan sama orang tua. Itu kita nyoba cari yang tempat sepi kan, di daerah kita kan masih banyak area persawahan. Iya sama temannya yang itu tadi. Iya, berempat Om malah berempat. Itu ceritanya kita habis beli rokok, terus kita nyari tempat untuk ngerokok dan nemulah di areal persawahan di tengah-tengah sawah. Terus di tengah-tengah sawah ada kayak semacam tempat duduk yang gaduh itu. Ya semacam gazebo itu loh. Oh iya. Semacam gazebo tapi kontrol sawah itu ya. Iya. Itu kita duduk di situ dan kita rokokan Om ya. Rokok bareng-bareng gitu ya. Iya. Nggak boleh sebut jarum ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Pokoknya rokok gitu ya. Ya kita ngerokok. Terus pertama dianya itu ngerasa, yang teman saya jatuh ya, dianya kayak ngerasa kayak ada bau wangian gitu. Tapi saya dan dua teman saya nggak ngerasa atau nggak bau. Nggak bau wangian atau apa, cuma dia aja yang ngerasa. Yang jatuh tadi itu. Ya. Berarti udah bakat kan? Mungkin next time aja kita akan undang dia, bisa. Gitu ya. Insya Allah ini bakal bisa kita. Terus dia habis kayak bau wangian, terus dia noleh ke belakang gazebo atau ke belakang kayak semacam pohon. Di belakangnya kan ada pohon, dia noleh ke belakang. Terus dia melihat kayak semacam ada cahaya merah kecil gitu kejauhan. Cahaya merah. Iya, cahaya merah. Kayak lampu LED gitu. Yang mirip seperti itu, dipikir orang lagi di sawah, lagi ngerokok juga. Oh, kayak orang rokokan dari jauh gitu. Mungkin dari itu. Terus dipandengin aja sama dia. Terus kita bilang sama dia, kenapa kamu kok lihat ke belakang aja? Enggak, itu loh ada cahaya merah. Cahaya merah mana? Enggak itu ada loh. yang Kita ngelihat tuh. Kita bertiga itu ngelihat juga. Oh iya. Ngelihat semua. Terus teman saya yang takut, wah ada orang nih, dimatiin langsung rokoknya.
Oh, rokoknya dikirain ya. kan biasanya kan kalau zaman dulu kan kalau anak kecil rokok langsung ditegur kan. Iya, iya, betul. Anak masih kecil kok rokokan gitu. Iya, iya. Dan akhirnya setelah lama kelamaan kok cahayanya makin mendekat gitu. Akhirnya ya teman-teman saya itu matiin rokok semua, cuma saya dan teman saya aja yang enggak. Yang tadi itu. Iya. Nah, terus Akhirnya dekat-dekat jarak 3 meter itu udah mulai kelihatan tuh kayak ada mata, 2 buah nyala merah gitu. Segini nyalanya. yang tadi dari jauh itu. Iya. Hmm. Terus terlihat kayak ada wajah orang, tapi wajahnya itu hitam. Wajahnya itu. Iya. Dan 4 orang ini ngelihat semuanya. Akhirnya tanpa berpikir panjang, rokok dibuang, nyalain motor langsung pergi. Apa itu? Coba apa? Wah, kurang tahu juga. Saya ngelihatnya aja udah Dan begitu gitu ya. nggak bisa ngomong, udah ngeliat ini, wah ini nggak beres sih, pulang aja gitu. Yang jelas bukan orang. Bukan. Oh, Tapi yang pertama ngelihat ya teman saya yang jatuh ini. oh yang tadi itu ya. Berarti bakat ya itu Om ya. Mungkin seperti gitu. Ya next time aja kita coba untuk undang aja, Iya. biar lebih jelas. Biar Soalnya dia menceritakan. juga masih fase penyembuhan juga nih. Iya, 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 yang satu itu ya. Iya. Ya mungkin itu aja ya cerita dari Cerita saya. iya. Mungkin next time kita akan coba untuk undang beliau biar beliau bisa menceritakan lebih detail. Detailnya ya. Gimana Om Maris? Masuk. Bisa kita pindahkan. Udah, Rizky, ini aja. Oke, teman-teman, itu cerita yang disampaikan dari Om Rizky. Lain kali kita akan sambung dengan video lain. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat malam dari Rasa Misteri. Di mana ada rasa, ada misteri.